Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau telah menuntun kami sepanjang hari ini. Dalam semua aktivitas kami masing-masing. Kami boleh melewati satu hari ini karena anugerah Tuhan. Dan Engkau boleh menghantar kami ada pada malam hari ini. Di tempat ini menikmati persekutuan ibadah. Bersama-sama dengan umat Tuhan, anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Di dalam kelompok community Miracle of Miracle. Malam hari ini kami percaya dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Engkau yang mengendalikan kami semua. Engkau yang menuntun kami semua. Dan kami boleh ada saat ini, kami percaya karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan waktu yang ada ini kami mau belajar sedikit dari firman Tuhan yang akan menuntun kami, menguatkan, menghibur kami, menasihati kami, melengkapi kami untuk menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Biar hanya dengan kekuatan firman-Mu kami mampu menjaga hidup yang berkenan kepadamu. Tanpa firman Tuhan kami kecewa, tanpa firman kami merasa Tuhan susah, tanpa firman kami gagal untuk menjalani hidup dengan penuh pergumulan, masalah, persoalan. Tapi dengan firman Tuhan kami boleh kuat hari ini dan kami ada di sini. Terima kasih, kami percaya ruangan ini telah diserahkan kepada Tuhan. Engkau akan mengendalikan semua atmosfer surgawi ada di sini. Dan tidak ada tempat dari roh-roh yang lain coba mencuri ketenangan kami, mencuri benih firman. Kami percaya Tuhan ada di sini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca firman, kami siap merenungkan. Dan tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biar Tuhan yang maha sempurna akan menyempurnakan semua. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Satu sukacita yang luar biasa malam hari ini. Anugerah Tuhan buat kita semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun kita semua, bahkan saya pribadi dari ujung Manado. Ya, saya katakan dari ujung Manado, kalau Pandu itu kan seujung Manado. Ya, Pandu, dan perjalanan cukup, saya tidak boleh mengatakan cukup mengecewakan. Karena di dalam Tuhan kita diizinkan segala sesuatu itu menguji kesabaran kita. Jadi seharusnya saya harus 15 menit so ada di sini, tapi tak putar tadi sampai hampir 1 jam lebih. Saya pikir ibadah sudah selesai, saya mau menyampaikan kepada Bapak Pendeta Daud, ganti saja orang yang memimpin, ya, membawa firman. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Daud atau Ketua Yayasan Community of Miracle, ya. Semua yang ada boleh memberi waktu bagi saya untuk dapat berbagi firman Tuhan. Ya, semua kita butuh firman. Ya, yang menyampaikan dan yang mendengar semua kita butuh firman. Karena tanpa firman kita akan kecewa dengan semua kehidupan kita masing-masing. Atau ada malam hari ini yang tidak pernah mengalami susah? Ada? Boleh angkat tangan? Ya. Haleluya. Oma yang tertawa yang paling kuat berarti banyak mengalami susah. Yang puji Tuhan, mari tidak berlambatan, kita akan membuka kitab kita masing-masing di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4, saya akan ambil bagian firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama pada malam hari ini dan merenungkan bagian firman Tuhan ini mulai dari ayat yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18. 3 ayat saja dan saya mengundang dengan penuh kasih Tuhan
boleh berdiri dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul di sini, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sama-sama kita baca, sudah dapat semua? Ya. 2 Korintus 4 pasal 4 ayat 16 mulai 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak mengerti, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab dengan ini kami mulia Engkau dari segala-galanya jauh besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang dilihat, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati, dalam hari ini sungguh luar biasa. Kalau saya lihat lebih banyak ama-ama di Tuhan. Harusnya di usia seperti ini, kalau jam begini secara manusia istirahat dan tidur, karena sepanjang hari mungkin aktivitas yang ada, tapi karena kerinduan hati untuk ada di dalam hadirat Tuhan, mau belajar ya, dan ini kerinduan hati ini sungguh dihargai oleh Tuhan ya. Kita tidak akan sia-sia memberi waktu malam hari ini untuk ada dalam persekutuan, meresponi panggilan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya bisa katakan yayasan ini ya, Community of Miracle, dengan tujuan pelayanan mempersiapkan orang percaya untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Siap? Amin. Haleluya. Saya baca, memang saya tidak beritahu Pak kasih tema apa malam ini. Ya, percaya semua firman ini akan datang kepada kita, mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan, karena ini waktu-waktu yang sudah dikatakan sangat-sangat singkat ya. Jemaat yang ada di Korintus ini, ketika Rasul Paulus dalam pelayanan, saya memperhatikan bagian firman Tuhan ini, lembaga kita memberi judul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah, berarti di sini seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, ketika dia memberitahu kepada jemaat yang ada di Korintus, itu Rasul Paulus, karena berbicara kata jangan berarti itu larangan ya. Satu larangan untuk tidak tawar hati ya, sekalipun harus menghadapi maut. Rasul Paulus mengatakan jangan tawar hati. Kalau satu ada terjemahan ya, terjemahan Living Bible di sini mengatakan tawar hati ini jangan ada perasaan lemah ya, dan jangan merasa tidak berdaya, tidak ada gairah untuk hidup, dan merasa ada satu kondisi yang tidak ada semangat lagi. Nah, saya terlalu yakin bahwa ketika Rasul Paulus memberitahu ini, kondisi jemaat yang ada sepertinya, atau suasana yang ada seperti yang ada dalam catatan firman Tuhan. Mereka harus mengalami situasi-situasi yang membuat mereka tawar, membuat mereka tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi untuk mengikuti Tuhan. Nah, Paulus memberitahu ini sekali untuk jemaat yang ada di Korintus juga, dia juga pernah mengalami situasi yang ada.
Nah, dia pernah mengalami apa itu yang dikatakan dalam tekanan, di dalam kesesakan, di dalam kehabisan akal, bahkan dia mengalami sakit. Namun sebagai seorang hamba Tuhan yang telah dipanggil secara khusus untuk meresponi, melayani Tuhan, dia diingatkan sendiri untuk menghadapi segala situasi yang ada, jangan tawar hati. Sehingga dia juga menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk tidak tawar hati, karena dia mengalami apa itu situasi yang kadang-kadang membuat dia tawar hati. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan mengenai kondisi dari Rasul Paulus. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, yang sungguh saya boleh katakan orang-orang yang hebat malam hari ini ada dalam persekutuan ini. Paulus punya alasan, ya. Paulus punya alasan untuk menyampaikan ini. Kenapa dia tidak tawar hati? Karena dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, ada satu ayat dalam Amsal pasal 24 dan 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya, kecillah kekuatan. Jadi kalau tawar hati di masa sulit, orang kekuatan itu bisa saya katakan tidak ada. Karena so tawar, mau bikin apa lagi? So tawar hati, sudah cukup. Ya, hasilnya sudah cukup. So, tidak ada gairah lagi untuk hidup. Tidak ada gairah lagi untuk melayani Tuhan. Karena begitu banyak persoalan. Nah, Paulus ini mengatakan, sekalipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin, hati ya, hati yang paling dalam ini, bicara jiwa yang ada. Manusia batin ini merosot karena faktor usia, ya, mulai merosot kan. Dulu orang boleh langkah 1 menit itu 10 langkah, sekarang 1 jam 1 langkah. Mulai merosot. Ya. Cucu saya bilang begini, oma ini mulai hilang ingatan. Bagaimana kok hilang? Ini kan semangka, masa oma bilang cempedak? Ya, dan kalau begitu, mari makan semangka. Oma mana semangka? Itu bukan semangka, itu cempedak. Oh iya ya. Dia bilang, oma terlalu banyak pikiran. Ini cucu yang 6 tahun, oma terlalu banyak pikiran. Ya, seperti itu. Mulai merosot. Ya, terampi gigi dulu utuh, sudah mulai merosot. Ya, mulai berkurang, mulai merosot. Ini Paulus yang alami, sampai dia bilang, walaupun saya ini mengalami penderitaan, Paulus kan menderita. Ya, tapi dia bilang ini seperti persoalan yang dia hadapi, menjadi duri dalam daging, dan utusan iblis itu mengocek dia. Tujuannya supaya dia terus mengandalkan Tuhan. Paulus mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat di sini alasan dari Paulus kenapa dia tidak tawar hati sekalipun dia menghadapi maut. Kali lagi, tawar hati, tidak menyerah dengan keadaan. Paulus punya alasan. Kita lihat di sini ayat yang pertama pada pasal 4 ini, ayat pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi alasan Rasul Paulus kenapa dia tidak tawar hati, dia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Dikatakan di sini dia melihat bahwa panggilannya untuk melayani ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dikatakan sini anugerah atau kemurahan Allah itu karena kasih sayang Tuhan. Jadi Paulus memikirkan itu. Kenapa dia bicara seperti ini? Karena kemurahan Tuhan. Karena ketika kalau dia memikirkan kehidupan yang dikatakan dia sebagai seorang yang radikal dalam ajarannya,
Dan dia dikatakan dia seorang yang terkenal membunuh orang-orang yang percaya. Dan dia dipanggil secara khusus dalam tujuan Tuhan untuk memberitakan firman. Dia dibentuk dengan segala sesuatu, dengan kondisi yang ada. Dia sungguh alat Tuhan punya tujuan terhadap Rasul Paulus. Nah, kalau dikatakan Tuhan tidak punya tujuan kepada Rasul Paulus, mungkin ketika dia dalam perjumpaannya ke Damsyik, dia mengalami buta, itu Tuhan sebenarnya suruh Ananias untuk berdoa Paulus. Biasanya dia berdoa. Tapi karena Tuhan punya tujuan, jadi persoalan yang dihadapi Paulus ini Tuhan punya tujuan. Ya. Dan mengingatkan dia bahwa karena kemurahan Allah, artinya di sini dia tidak harus menyombongkan diri, ya, mengakui bahwa kehebatan dia, karena Paulus orang pandai, ya, pandai dia. Ya. Dengan cara ini, dengan satu tantangan, dengan satu pergumulan yang Tuhan kasih buat dia, mematahkan dia untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, jadi pertama di sini dikatakan Paulus tidak tawar hati menghadapi situasi yang ada. Paulus tidak menyerah dengan keadaan ada. Dia memikirkan dan dia ingat dia dipanggil menjadi pelayan Tuhan itu karena kasih sayang Allah, karena kemurahan Allah, karena cintanya Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup ini, setuju? Tidak ada di sini karena kasih sayang Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun lalu lebih, saya ada di sini. Kalau tahun 1982, itu orang berjalan mau ke kebun pergi 7. Ya, orang berumah dulu di Mahakam, Nasa Mahakam, itu tahun 82. Dan jalan kaki dari Mahakam sampai ke pergi 7. Di Oma Pekobong. Tapi sekarang sudah perubahan luar biasa. Iya. Dan saya tadi sementara duduk saya ingat. Luar biasa itu benih firman yang disampaikan. Saya sedikit merinding. Merinding bukan ada roh lain, bukan. Tapi ingat itu perjuangan, pelayanan dari sekarang ibu yang ada di Swedia. Melayani orang-orang. Tidak kenal orang, tidak ada hubungan keluarga, tapi begitu semangat melayani. Dan saya yakin benih firman itu sudah ditabur di tempat ini, dia bertumbuh ulang. Walaupun ada banyak hambatan-hambatan, banyak halangan-halangan, tapi saya terlalu yakin semakin dia hambat, itu firman berhambat. Dan benih itu bertumbuh. Hari ini mulai lagi yayasan ini bangkit, ya. Pelayanan ini bangkit, dan saya percaya ini benih yang bertumbuh dan terus menjaga pelayanan ini karena tujuan hanya untuk mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya tidak ada tujuan lain, hanya untuk mempersiapkan pelayanan. Dan saya nonton di video ada bagi-bagi luar biasa. Bapak Ibu ingat sebelum masuk tahun 2020 selesai pandemi, kita melewati situasi itu, pandemi, melewati situasi, dan masuk tahun 2023 para penafsir ekonomi, bahkan ramalan-ramalan, bahkan anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melihat masa depan, diingatkan kita masuk di tahun 2023 itu tahun gelap. Masih ingat itu ramalan tahun gelap? Bapak Ibu mengalami kegelapan itu? Tidak. Iya. Karena di dalam kita ada terang. Kita boleh melewati, tidak mengalami.
Kita kalau gelap itu kan terus tidak main jalan atau melakukan yang tidak baik. Tapi masih ada sampai sekarang. Melewati tahun 2023 menurut ramalan itu tahun gelap. Semua tidak boleh ada. Bahkan ketika masuk tahun 2024, ada juga anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melihat masa depan. 2024 itu tahun panas. Pernah dengar? Tahun panas. Iya, memang panas. Anak-anak panas politik. Panas politik. Bisa ada terjadi perpecahan dalam keluarga. Istri bisa cerai. Keluarga, kakak adik. Terus gereja juga ada perpecahan hamba dengan pendeta dan pendeta. Jemaat dan pendeta. Itu memang panas. Tapi saya lihat nonton ada seorang bapak yang tidak dapat jalan. Dia sobat telanjang badan berjalan dengan beda. Dia minta itu mana? Itu serangan fajar. Kasih kembali. Dia ada bilang, ih, beras orang somasa. Mana yang somasa angkat di rice cooker. Ya, itu. Amplop kasih kembali. Panas. Jadi bisa buat itu hati panas. Nah, bersyukur kalau wajah malam hari ini bukan wajah yang panas-panas hati, tapi wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Nah, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya mengangkat ini karena luar biasa dalam situasi yang dikatakan gelap, dalam situasi yang panas, dikatakan ekonomi semakin hari semakin buruk, ibu-ibu baterai beras naik harga. Di telepon, wah, Manado berapa beras 1 kilo? Ya, ada yang 16.500. Tadinya ada 11.000, dari 10.000 naik 11.000, dan 13.000, sekarang 16.500. Iya. Saudara saya dari Halmahera tengok, orang di sini seberapa harga? Tidak ada apa-apa. Karena coba kalau orang renungkan lalu-lalu, orang itu sekolah dapat doi jajan 5 rupiah. Iya kan? Nah, dapat itu. Dan beras dulu masih 2.500. Tidak mungkin kan bertahan di harga itu. Perubahan setiap tahun ada perubahan, tetap akan mengalami perubahan. Jadi kalau melihat situasi yang jelas, orang suka marah. Khawatir dan kecewa bagaimana sampai anak cucu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Amin. Janji Tuhan, anak cucu tidak akan menjadi minta-minta kalau orang tuanya hidup takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang hebat, saya katakan orang-orang yang hebat, Bapak Ibu semua yang hadir saat ini. Ini pertama alasan. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan saja kita ada sampai saat ini. Paulus boleh mengatakan, mengalami di sini dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, pernah sampai putus asa hadapi hidup? Tidak pernah. Karena kita ingat firman kan. Raja Daud dalam satu pasal dalam Mazmur dikatakan, tertindas itu baik. Tertindas sebenarnya tidak baik. Daud bilang, bukan Bapak Daud ini. Daud bilang, tertindas baik. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapan. Harusnya tertindas itu kan tidak enak. Tidak enak. Rasul Paulus bilang ketika dia merasa tertindas tapi dia tidak ditinggalkan. Raja Daud bilang begitu, tertindas baik supaya belajar ketetapan, belajar aturan firman, belajar firman Tuhan. Luar biasa. Jadi malam hari ini kita sebagai pengikut Kristus yang setia, yang mempersiapkan hidup kita untuk boleh menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak ada sampai saat ini. Bukan kuat dan gagah dan hebat kita. Bagian kedua ayat yang ke-17 dalam pembacaan kita tadi,
alasannya Rasul Paulus dia tidak tawar hati. Ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya. Paulus berkata di sini, dia melihat penderitaan yang ada ini hanya sementara. Ya, hanya sementara. Lihat ayat yang ke-7 pasal yang sebelumnya, kita ayat yang ke-7. Ya, tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat. Ya, dalam bencana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Rasul Paulus berkata, alasannya supaya dia tidak tawar hati, dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dia melihat penderitaannya itu hanya sebentar. Semua di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah sebabnya Paulus berkata dia tidak tawar hati karena penderitaannya tadi ini dalam fase ayat sebelumnya dikatakan semua cuma sementara. Iya. Orang hidup dalam dunia hanya sementara, menumpang. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Jadi tidak perlu menyerah dengan keadaan, tidak perlu merasa kecewa, tawar hati, dan merasa ada sesuatu yang menjadi alasan untuk tidak ada lagi dalam persekutuan sampai menyalahkan Tuhan dengan persoalan. Ingat bahwa apa yang dialami sekarang ini hanya sementara. Kembali kalau ingat saya katakan tadi, Paulus kalau Tuhan tidak sayang dia, Tuhan tidak punya tujuan dalam hidupnya, biarkan Paulus dia buta untuk seterusnya selama-lamanya. Tapi Ananias disuruh untuk didoakan Paulus karena Tuhan punya tujuan. Dan semua kita ini Tuhan punya tujuan buat kita. Yang terakhir di sini pada ayat yang ke-18 ya, dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya lihat ada satu terjemahan yang memberitahu ayat ini begini. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Ini Paulus bilang. Ya, dalam terjemahan bahasa sehari-hari dalam Alkitab, ayat ini mengatakan, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Kenapa? Karena lihat sekarang ini banyak mengecewakan. Ya kan? Banyak yang menyakitkan. Yang situasi sekarang ini. Banyak hal-hal yang terjadi yang sungguh kadang-kadang ya sudah tak usah keluar rumah. Karena banyak hal yang membuat hati kita jadi kecewa dengan keadaan. Nah, jadi Paulus bilang begini, dikatakan, jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan surga, dan itu belum kami lihat. Jadi kesukaan surga yang belum kami lihat. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa dia tidak tawar hati menghadapi semua situasi yang ada karena semua hanya sementara. Dan dia menanti kedatangan Tuhan. Dia menanti upah yang kekal dalam apa yang dikerjakan, dalam pelayanannya. Jelas bahwa apa yang Paulus lakukan itu ada upah. Ya, upahnya bukan berbentuk dolar, ya, bukan emas batangan. Ya. Itu bisa lenyap, bukan rumah mewah. Ya. Itu firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita cari kerajaan Allah. Tujuan kita untuk ada dalam persekutuan, untuk mencari Tuhan. Apa yang tidak kita lihat, tapi itu kekal. Itu kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari malam hari ini tidak akan panjang. Dikatakan di sini, kita tidak akan tawar hati melayani Tuhan. Ini penguatan buat orang hamba Tuhan. Ya. Haleluya. Saya baca bagian ini tidak hanya untuk Bapak Ibu
semuanya buat saya pribadi juga. Ya. Menghadapi satu pelayanan sebagai seorang gembala tidak gampang. Tantangan demi tantangan. Tapi ayat ini sangat menguatkan saya. Saya berkata seperti Raja Daud, hai jiwaku, pujilah dia di dalam situasi yang lemah. Muliakan dia. Jadi Raja Daud tidak suruh orang lain, dia bilang di puji. Hai jiwaku, muliakan dia, pujilah dia. Dan malam hari ini kita berkata, mari terus kita melayani Tuhan dengan hati yang tidak, dengan hati yang tidak lemah, dengan hati yang tidak kecewa. Ya. Sebab kalau melayani Tuhan dengan hati yang kecewa, dengan hati yang lemah, di rumah capek, tubuh capek, jiwa capek. Tapi kalau dengan hati yang bersuka cita, ya, biar tubuh ini merosot, katakan tadi, jiwa ini bersuka cita, biar jauh, tapi Tuhan akan balas. Mari terus melayani Tuhan dengan melihat upaya. Ya, dapat apa kan? Ya, paling dari otot keluar, belum persembahan. Tuhan murekin dan Torah. Mari tarik nafas. Dia meminta berapa? Di oksigen di rumah sakit berapa satu kali tarik nafas? Saya kurang paham seperti itu. Tapi malam hari anugerah Tuhan buat kita. Kalau kita mengalami kesehatan, kita mengalami situasi yang diberkati oleh Tuhan. Jadi melayani Tuhan, ikut Tuhan, tidak melihat upah yang sementara, tapi kita melihat upah yang Tuhan berikan dari surga. Mari terus melayani Tuhan dengan tidak melihat kesulitan yang ada, tidak melihat semua yang mengecewakan, karena itu hanya sementara. Amin. Hanya sementara. Tapi kita melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan dan mengharapkan upah yang kekal yang Tuhan berikan. Semangat melayani. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah selesai disampaikan. Kami percaya tidak kembali dengan sia-sia, sanggup mengerjakan kehendak Tuhan, maksud Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua kami yang ada saat ini, berkati Tuhan, pemimpin yayasan Miracle of God, Tuhan. Tolong Community of Miracle, Tuhan memberkati ketua dan semua pengurus yang ada, semua anggota yang ada dalam persekutuan diikat dengan cinta kasih Tuhan. Mereka terus melihat Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan berkat kekuatan iman, kesehatan, sukacita buat semua kami yang ada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata. Jumat kita akan ketemu lagi di tempat ini di jam yang sama. Doa puasa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini jam 6 sore hari Rabu. Kita berdiri. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur karena kami boleh malam hari ini. Kami percaya ibadah ini mengandung janji, ada keuntungan yang besar untuk jiwa kami Tuhan Yesus. Kami percaya ada pengharapan kekal di dalam hidup kami. Firman kami sudah terima malam hari ini, kembalikan urapan buat hamba-Mu yang sudah membagikan isi hati Tuhan. Pakai dia terus dalam pelayanan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Keluarga, anak-anak cucunya diberkati Tuhan. Kami yakin pelayanan pengembalaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami semua malam hari ini yang hadir Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Oleh biru-biru Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang diderita Tuhan, Engkau menyembuhkannya. Malam ini kami ingat Hengki yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada di sini, ada di sana juga. Engkau menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Apapun diagnosa dokter, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau memberkati dia Tuhan.
Kami berdoa buat pelayanan Gereja All Miracle. Tuhan memberkati ketua umum kami Ibu Selvi yang ada di Swedia, Tuhan. Pakai dia terus, memberkati dia dengan pekerjaan-pekerjaan, diberkati Tuhan. Beri hikmat Tuhan Yesus, beri hati hamba Tuhan. Kami percaya melalui kehidupannya, namamu dipermuliakan, pelayanannya akan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat donatur-donatur kami Tuhan Yesus, yang setia memberkati pelayanan Gereja All Miracle Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat yang berlimpah, kesehatan dalam tubuh mereka, pemulihan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, perusahaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, sertai kami yang dengan kendaraan Tuhan jaga lindungi, jauhkan segala bahaya, jauhkan segala kecelakaan, tibakan kami di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Malam ini kami akan beristirahat tidur. Biar Tuhan jaga. Engkau berkata bahwa waktu kami tidur, Engkau memberkati. Sehingga bangun pagi kami diberkati oleh Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang terlilit hutang, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Harapan kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada benda, bukan kepada barang, bukan kepada manusia. Sebab Engkau berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau berkati kami semua sehingga boleh hidup dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih. Yang kata terima berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kebaikan, kemurahan, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dan menyelamatkan kita, dan penyertaan perlindungan Roh Kudus akan selalu bersama-sama kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.